Ibu Tas. Ya. Ini jenengan pilih dalang nggih. Ya. Kalau pilih dalang berarti berita-berita yang di mana itu ya tentang dalang itu berarti jenengan. Rumahnya itu di belakang ini loh, Pasar Baru itu loh, dekatnya Pasar Baru. Oh iya. Pasar Baru itu kan depannya itu kan ada istana presiden itu. Nah itu. Oh, Di situ dalang itu. Jakarta. Istana presiden. Ternyata di sini. Nah, ini kalau melihat flyer itu kan dari awalnya apa? Lulusan apa? Seni rupa. Kemudian menjadi dalang itu pripun itu. Bisa diceritakan sedikit aja. Nanti kita bahas tentang dalangnya. Iya. Gitu ya. Ya. Historinya. Ya. Ya, saya memang lulusan dari pendidikan seni rupa ya. Pendidikan seni rupa di Universitas Negeri Malang gitu. UM. Berarti doso muko ini tadi karena seni rupa itu. Ya mungkin itu. Nah, jadi selama di dunia perkuliahan khususnya seni rupa memang sama sekali saya tidak ke ranah pedalangan. Ya, memang dari orang tua sendiri namanya orang tua ya oke sekolah sepinter li kan gitu ya. Iya. Ojo nenggone wayang dhisik, jangan di wayang dulu. Masa bapakmu mung iso ndalang kuwi ya mung guru iso ndalang kan gitu. Itu pedoman bapak. Tapi ada kalimat lagi bahwa ini bahasa Jawa bapak. Tapi aku yakin nih, keyakinan besok yang aku kepengen jadi dalang mesti bakal iso ndalang. Soalnya yang mbiyen yo dalang. Nah, seperti itu. Jadi temurun ya. Ya, jadi Temurun. akhirnya tetap saya fokus di dunia seni rupa. Dan bukannya seni rupa di teman-teman di Sangkatari juga dulu, terus di teater teman-teman teater juga, di teman-teman ya silaturahmi, memang senang silaturahmi saya. Sama kayak saya. Ya, habis itu udah fokus. Terus 2013 saya diminta untuk teman-teman di Malang itu kan saya sudah diminta untuk dalang. Saya kaget loh, saya benar-benar mendalang kan gitu. Gara-garanya ada teman Sangkatari yang main ke rumah gitu. Nah di situ tahu bahwa saya anak dalang. Akhirnya di sana kan itu di Sangkatari di tiap tahun ada pagelaran tari seperti itu. Akhirnya 2 hari itu yang satu diminta saya dalang dan saya sama sekali belum pernah dalang. Dan akhirnya semuanya itu meminta saya dalang. Saya hanya bilang gini, Rek, kamu ini bener yakin dah yang aku sondalang kan gitu. Akhirnya yakin mas, kamu mesti sondalang. Yang KB yakin aku sondalang, aku ya yakin aku sondalang. Gitu. Berarti saya bawa gamelan wayang itu ya dalang itu sekitar 4 jam kalau nggak salah. Itu saya kolaborasi dengan teater dan tari malah di kampus itu. Di kampus. Semalam itu saya ingat tuh saya sului odo-odo cuma sekali kalau nggak 2 kali. Itu lah dari situ. Itu apa ya? Suluk itu tembang si dalang itu loh, seperti ada odo-odo, ada sendon itu amal itu. Nah akhirnya dari situ terus saya ambil benang merah. Apa pancen aku itu dalang kan gitu, akhirnya kan saya bilang itu berarti dalam arti terus menguatkan memang, itu ya, memang harus itu ya. harus dalang gitu. Apalagi dari silsilah keluarga sempat sebelum saya kembali ke Tuban itu kan ke karo ruah itu kan mesti ke Solo, saya ke Solo ke rumah yang ke makom yang sama keluarga. Habis itu di situ di makom waktu kirim doa itu hanya Pak Poh, Pak D yang ada di Seragen itu beliau Ki Jarwo Carito juga dalang. Terus Bapak Mudo Sarsito itu juga dalang kan. Terus Om yang Nganjuk Ki Pujo Carito juga dalang. Terus lagi Om saya yang ada di Solo itu Ki Joko Suratno juga dalang. Terus terakhir saya, dan itu saya toleh-toleh waktu habis doa. Karena ini di silsilah keluarganya bapak ini yang dalang kan 4 bapak ini, yang punya anak putra sendiri dan mungkin dibilang suatu saat harus meneruskan kan gitu ya. Setelah dia langsung di situ saya punya tanggung jawab. Saya ya nyon saya udah Brebes Mili waktu itu, saya lihat makom yang kakung yang putrinya dalang. Terus lihat Pak Poh, Om Agus, Om Solo itu yang di Solo juga Om Rano. Wah, apa ini memang aku udah dalang kan gitu. Soalnya ya
sing dikudang-kudang kados om saya di Nganjuk itu ya hanya saya. Soalnya memang beliau punya anak 2 itu putri, yang Sragen 4 putri semua, yang Solo 2 putri semua. Berarti satu-satunya yang Iya, dan seperti itu akhirnya saya gimana ya, diniati memang harus keputusan ini memang harus datang. Jadi ada 2 alasan itu sih yang memang saya memutuskan diri memang harus dalang. Sudah berapa tahun itu? Saya dalang pertama kali 2015. Itu pun ya ceritanya juga agak lucu. Jadi ada orang yang dibilang apa yang ngejob gitu ya ke rumah tuh, ngejob bapak itu sehari semalam. Dan di situ saya tuh napa nggih ngetokke wedang ngono kagem jeng tamune gitu. Ngetokke wedang. Nah orang itu bilang niki putrane Pak. Nggih pun saged dalang dereng tas ajar. Lah umpami dalu niki putrane mawon sing dalang. Aku lebih bingung. Aku belum tahu. Saya hanya pernah dalang ya di waktu di itu yang tadi itu ya itu. Sama habis itu kan saya pernah ganti ini bapak waktu saya sebetan saja gitu, saya sebetan ya perang adegan perang gagal itu aja, belum ke lakon itu belum pernah. Lah beliau bilang gitu. Nah putranya aja niku Pak, putranya mawon. Berapa hari harusnya itu? Mungkin ya mungkin kurang lebih ya seminggu. Lebih kalau seminggu 2 minggu lah. Ya. Dan itu harus berlatih gitu? Iya, akhirnya saya berlatih juga minta tolong Pak Suradi, beliau ada pengender itu. Kalau di Karawitan saya itu beliau bunang, tapi waktu itu saya minta untuk ngajari saya titi laras itu ngender. Kan memang kan yang sulit titi laras itu antara suara ke tembang tadi, sendon ke odo-odo dan sebagainya. Sampai sekarang itu masih belajar saya. Soalnya memang dari kecil ya tidak pernah saya itu belajar betul tidak pernah. Akhirnya ya saya beranikan diri itu, akhirnya saya pantas semalam gitu. Sama kayak saya ya, karena susah menafsirkan itu akhirnya saya dalang keributan. Jadi belajarnya atau tidak ya? Sampai itu bukan anak dalang, anak wayang. Oh iya. Anak wayang. Semata wayang ya, tunggal. Enggak lah. Anak wayang naik larang. Nah ini kan temanya kan wayang dengan dalang, makanya Terus, anak semata wayang. Oh iya. Tapi ada Dosomuko daripada Sengkuni. Ya. Itu kenapa milih itu? Oh iya. Di dalam pedalangan mungkin ada filsafatnya. Seperti apa yang jenengan ini kan? Antara Dosomuko dan Sengkuni. Tapi tadi juga memilih Arjuna kan? Iya. Memilih Arjuna. Bukan Bima. Boleh diceritakan itu beberapa tokoh yang saya sebutkan tadi. Ini mulai dari yang baik dulu apa yang buruk dulu? Iya menurut Pak Dalang aja, Dalang seperti apa gitu? Iya. Mungkin dari tadi kan ada pilihan Sengkuni dan apa namanya Dosomuko. Mungkin sisi baik dulu ya. Lihat jelek kan mesti Sengkuni itu di mata umum pun mesti yang dilihat itu jelek-jeleknya gitu ya. Iya. Sisi baiknya Sengkuni adalah tanggung jawab pada keponakannya untuk bagaimana keponakannya bisa menjadi raja dan itu kan saudara kan sampai 100 Kurawa itu. Bagaimana bisa mulya jadi bisa di kerajaan Hastina itu tidak bisa langgeng gitu kan di negara itu kan. Makanya dia sampai berbuat licik bagaimana bisa membunuh Pandawa gitu kan. Memang dia tanggung jawab pada ponakannya itu di Hastinapura itu jika dilihat sedikit tentang sisi baik kan gitu, tanggung jawab dia kepada keponakannya untuk bisa tetap langgeng kerajaan itu di situ walaupun secara buruknya silsilah tadi memang itu harusnya di tangan Pandawa, karena sebelum Pandu meninggal itu kan mulai kepada Dhestaraஷ்tra, ayahnya si Duryudana Kurawa Barat ya. Beliau berpesan bahwa besok kalau sudah Purna Dharmane di dunia dengan sudah selesai meninggal itu kan, nanti yang menggantikan tahta adalah putra-putra beliau kan gitu. Dan
sebelum periodenya beliau selesai kan akhirnya meninggal. Akhirnya diganti, kalau ini kan PJ, di desa itu PJ ya. Diganti oleh Distorasto. Ya, Distorasto sendiri kan sebenarnya kan Nun Sewu dalam pemerintahan kan buta kan beliau kan. Buta. Akhirnya kan akhirnya beliau memegang kembali di kerajaan Astina. Ya, sampai di situ terjadi perang gitu. Ya karena Sengkuni tadi ya akhirnya negara Ngastina diserahkan kepada anak-anaknya, terus Pandowo ini dikasih sebuah alas Mertani. Jadi lakon Babat Alas Mertani ini loh. Nah, itu di situ ada kerajaan jin yang tidak kelihatan. Loh, sejak kapan jin bisa kelihatan? Ya itu, nanti kerajaannya itu tidak kelihatan gitu ya. Jadi dari situ Pendowo Babat Alas sampai ketemu yang ngerekso atau yang jaga itu terus dititipkan ya ke Pandowo. Besok kalau selesainya perang Bratayuda, perang Kautaman sapa sing ngunduh sapa nanti bakal ngunduh dan sebagainya, itu kebaikan mesti sing bakal unggul kan gitu. Itu besok akan kembali lagi seperti Alas Mertani kan gitu. Oh begitu. Lah kalau yang bagusnya si Dasamuka, bagusnya si Dasamuka lah ini itu kan jelek semua tuh itu ya. Bagusnya si Dasamuka itu tentang cinta sejati dia dengan Widowati, Tari Widowati, sampai dia ngejar Titisem Widowati kan sampai dengan Sinta gitu. Itu sudah itu periode yang sangat lama sekali. Sinta itu Rama. Iya kan istrinya Rama tuh. Iya. Jadi gini. Itu titisan maksudnya. Iya, jadi awal mula itu Dasamuka itu menyintai itu Tari Widowati tadi. Sampai meninggal. Widowati sampai bunuh diri waktu itu. Oh, berarti tidak mau memang. Dari dulu memang reinkarnasi sampai dia ke kekayangan minta keadilan untuk bisa mendapatkan si Widowati ini. Berarti Dasamuka itu pecinta yang enggak rasional memang. Itu sampai dikasih Dewi Tari. Akhirnya di sini tuh ada loh yang seperti itu, cinta enggak rasional. Dasamuka banget. Dasamuka itu kan berangkat dari mitos dia memang. Oh mitos. Kita balik ke mitos. Dari janji kan dia, makanya dia merasa yang paling berhak untuk mencintai Sinta. Dan Dasamuka itu makhluk yang paling jujur itu. Jujur. Jadi kan wajahnya 10 dari muka semringah, muka jujur, muka banyak ya. Gimana didekonstruksi? Manusia sebenarnya nggak jujur, mukanya satu, tapi di belakangnya banyak kepentingan. Oke lanjut Ki. Ini kan sebenarnya gini, kenapa tidak sampai terjadi ya? Bagaimana si Dasamuka ini bisa dalam kutip bisa menikah dengan Sinta? Alasan yang pertama memang kondisi salah. Itu kalau dalam konteks sastra Jawa kan merusak pagrayu. Jadi sudah punya suami tapi direbut itu jadi kan merusak, namanya kan merusak pagrayu. Itu kan memang secara agama hukum kan tidak bagus. Tidak bagus apa tidak boleh? Tidak boleh. Oh, ya, tidak boleh karena tidak boleh pasti tidak bagus ya. Ya itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Sinta ini adalah anak si Dasamuka sendiri. Sejarahnya. Oh begitu. Jadi gini. Oke, Ki, itu di sesi yang lain aja Ki. Itu sesi yang lain aja. Ini tentang masih kepedalangan Ki ya. Nah ini ada nggak pakem-pakem dalang itu sebenarnya? Pakem. Ada. Apakah pakem itu istilahnya katakanlah ada tiap cerita itu kan berbeda-beda itu ya? Pakemnya juga berbeda-beda atau seperti apa? Ini dalam konteks membuat lakon gitu ya, cerita. Setahu saya memang ada pakem dan ada juga carangan. Jadi pakem itu memang sudah ada seratnya, mungkin dari Pustaka Raja Purwa, pustaka ya serat-serat tentang kumpulan lakon itu banyak lah. Serat-serat seperti itu memang menceritakan tentang beberapa lakon. Ada lakon Jumenengan, berarti Dadi Ratu, jadi Jumenengan kan. Ada lakon kelahiran, ya kan, ada lahir Wisanggeni, lahir Abimanyu, banyak lah. Terus ada lagi lakon Wahyu,
kanugrahan itu loh wahyu. Artinya itu kalau umpamanya ditembak semuanya ada berapa cerita sebenarnya dalam sebuah wayang? Wah itu